bawah tempat tidur saya. Waktu itu di bawah tempat tidur saya ada kain putih. Kain putih itu isinya waktu itu ada uang nominal cukup besar, di angka 90-an. 90 juta. 90 juta. Dulu itu saya habis pulang dari pondok, saya pengen mencari jati diri saya waktu itu. Jadi saya mutusin buat keluar dari rumah. Habis itu saya baru ketemu sama anak-anak jalanan waktu itu, anak pang. Nah, dari situ berjalannya waktu, saya ke prospek udah nggak ada masukan lagi. Baru saya ketemu sama teman saya waktu itu, dan saya langsung ditawarin untuk ketemu perantara dari pesugihan itu. Jadi habis saya ditawarin, saya membulatkan tekad itu hampir 1 bulan. Baru saya udah nekat, udah bulat tekad saya, baru saya datengin mbahnya itu yang disaranin dari teman saya itu. Udah datengin mbahnya, dikasih syarat seperti ini seperti itu, baru saya diantar. Setelah saya ngajak 3 hari kemudian, baru saya diantar ke lokasi bersama teman saya 3 orang. Dari perjalanannya itu saya dikasih syarat untuk, dan wasiat, jangan takut, jangan lari, jangan ada niatan sedikit pun untuk lari atau takut, atau nanti imbasnya ke diri kita sendiri. Habis itu baru sampai ke lokasi. Saya dijemput, itu waktu itu saya juga kaget kok di gunung naik sepeda gitu. Lokasinya di gunung? Iya, di gunung, lokasinya di sekitar gunung waktu itu. Nah, saya juga kaget kok naik sepeda kuat gitu di sekitar naik turun gunung naik sepeda. Habis itu baru diantar ke lokasi itu sekitar jam 1:30, jam 1:30 malam. Sampai di lokasi pesugihannya tersebut. Nah, waktu itu udah sampai ke lokasi pesugihannya tersebut, baru saya didudukin bertiga sama sesajennya itu, sesajennya di tengah. Dan syarat-syarat yang dikasih tahu sama mbahnya itu baru saya keluarin. Waktu itu kalau seingat saya itu ayam cemani, kembang 7 rupa, sama air gunung, air danau di salah satu kota di sekitaran situ, Jawa Tengah. Habis itu udah prosesinya kurang lebih itu dimulai itu jam 2 malam. Baru habis itu udah mulai jam 2 malam, duduk disuruh melingkar itu. Habis itu baru sosoknya itu sekitar setengah jam baru muncul sosoknya itu. Nah, dari jauh emang kelihatan seperti apa ya, seperti genderuwo besar. Itu waktu itu seingat saya sepohon, kurang lebih pohonnya itu besar, pohon beringin, kan pohon jati waktu itu sekitar setiang listrik lah, masih tinggi lagi. Itu jauh itu seperti genderuwo, cuma waktu mendekat itu seperti mbah manusia, wujud manusia itu pakai kemben
main Jawa itu, Oh, pakaian Jawa. pakaian Jawa, pakai tongkat warna coklat kehitam-hitaman. Nah, waktu itu saya cuma menyampaikan wasiat, mohon maaf, menyampaikan keinginan saya. Waktu itu kan memang saya pengen dilancarkan keuangan saya, pengen punya segalanya lah. Nah, waktu itu udah, dan waktu udah prosesi Ritual. itu saya kaget. Teman saya di samping tiba-tiba hilang dulu, Tiba-tiba hilang. tuh, Duduk berdampingan terus tiba-tiba hilang. melingkar. Melingkar. Waktu itu melingkar, saya sudah ditepuk gini sama yang Cuk kuncinya. juru kuncinya, ditepuk gini, udah selesai, baru saya kaget, saya nggak ngomong, "Duh, yang dua mana?" Saya nggak tanya waktu posisi di situ. Waktu posisi di situ saya nggak tanya. Itu pas waktu melingkar tuh tutup mata ya. Tutup mata, saya dipakein kain putih, terus Oh. jangan melek sedikit pun, walaupun ditutup. Walaupun ditutup, saya nggak boleh, waktu itu wasiatnya nggak boleh buka mata sedikit pun. Jadi habis ritualnya itu selesai, saya dibawa ke rumahnya yang gubuk si Mbah juru kuncinya itu. Waktu itu baru saya diceritain, nah Mas, temannya itu gagal, temen kamu gagal, temen sampean gagal, ini dua orang gagal semua. Nah, kalau kelanjutannya itu saya sampai sekarang belum tahu sama sekali, dia masih Gak ngerti kabarnya. nggak tahu kabarnya. Waktu itu ya bilangnya ya, jangan sampai kamu sampai rumah, sampai kamu tempat tinggal kamu, jangan sampai kepikiran buat nyari dia, nyari mereka gitu. Jangan sampai kamu ada niatan nyari mereka, jangan sampai kepikiran mereka, atau nanti kamu kena imbasnya. Jangan sampai kepikiran tentang mereka sedikit pun. Pokoknya abaikan itu. Abaikan. Sampai sekarang saya juga sempat apa masih hidup mereka, apa masih berada di alam mereka pun, saya seperti itu. Jadi ya sempat Penasaran sendiri. sempat Serba salah juga. Tapi kalau saya ngerasa salah sih, nggak merasa salah sih Mas, kan itu keinginan mereka masing-masing, kita masing-masing. Jadi saya nggak langsung mereka buat ikut, saya nggak maksa mereka buat ikut. Nah, jadi ya sudah selesai ritualnya itu. Oh iya, waktu di perjalanan motor saya sempat ngalamin. Waktu itu saya masih pakai motor bebek. Saya ngalamin di salah satu jalan yang di lokasi tersebut mau arah pulang, itu ada kucing besar, kucing hitam. Ya kayak kucing, kalau ayam cemani full hitam, cuma itu kucing hitam ya. Kucing hitam. Tapi waktu itu sempat keserempet, saya berhenti sama, oh iya, saya datang ke sana kan sama pasangan saya. Jadi pasangan saya waktu itu ya ikut. Jadi saya sama pasangan saya itu berhenti di jalan yang arah perang itu, mau nengok yang kucing tersebut, kucing tadi. Tapi waktu disamperin itu berubah. Iya, berubah. Itu berubahnya wujudnya itu kadal, tapi ekornya cabang 3 gitu. Mohon maaf, cabang 3 atau cabang 2 gitu. Ya, ekor bercabang. Iya, kadal bercabang. Tapi ukurannya nggak wajar, nggak sewajarnya kadal. Itu kayak biawak gitu. Seukuran biawak. Iya. Seukuran biawak waktu itu.
Nah waktu itu kan ya saya nggak kepikiran buat aneh-aneh, jadi saya langsung pulang. Dan langsung sesampai di rumah ya seperti biasa aktivitas saya waktu itu masih ngamen lagi, tapi tiba-tiba di suatu waktu itu saya di bawah tempat tidur saya, waktu itu di bawah tempat tidur saya ada kain putih. Kain putih itu isinya waktu itu ada uang nominal cukup besar, di angka 90-an. 90 juta. 90 juta waktu itu 2014. Itu uangnya tumpukan ya, kepok-kepokan ya, bukan kepok-kepokan, jadi lembaran jajar gini, berserakan berarti. berserakan tapi tertata rapi, berserakan tapi Iya, tertata rapi. Pak. Nah itu tertutup kain putih. Waktu itu masih pakai spring bed yang bawahnya dipan itu mas. Oh ya, Spring bed yang bawahnya dipan. berarti uangnya di bawah Di bawahnya kolong enggak, di bawah kolong, di bawah tempat tidur persis. tempat tidurnya. Iya, di bawah tempat tidur, di atas dipan itu. Itu tertutup kain putih jadi full. Ya. Tengah dipannya itu full uang kurang lebih 90 juta. Dari situ saya dikontak lagi sama teman saya yang ngasih tahu kalau ada pesugihan seperti itu. Nah saya datang ke sana, habis itu baru dikasih tahu kalau setiap malam Jumat Kliwon sama malam Sabtu tiap minggu datang ke sana kasih saja. Ada syarat lanjutannya. Ada syarat kelanjutannya. Ada syarat kelanjutannya. Nah, waktu itu udah berjalan waktu 1 tahun, berjalan normal. Saya bisa beli motor, saya bisa beli ya walaupun bukan rumah mewah, saya bisa beli rumah. Waktu itu di salah satu kota di Jawa Tengah juga. Saya bisa dapat mobil. Waktu itu ya cukup terkenal juga waktu itu. Satu tahun berjalan normal, 1,5 tahun berjalan normal. Ada satu kesalahan saya waktu itu, lupa kasih sajen. Saya lupa kasih sajen, dan waktu itu kejadiannya belum fatal. Masih bisa terhandle sama mbahnya itu, Mbah Suruh Kuncinya. ya Mbah Juru Kuncinya. Waktu itu saya cuma didatengin cuma di mimpi. Si sosok itu. Iya, si sosok itu sampai 1 hari itu saya nggak bangun. Tidur 24 jam. Tidur 24 jam. Di waktu itu saya kejadiannya waktu tidur itu saya nggak ingat saya diapain. Cuma saya bangun-bangun, saya dikasih tahu kalau saya itu keringetan terus, sama kejang-kejang sama keringetan terus. Waktu itu ya bangun-bangun ya saya langsung, oh iya saya belum kasih saja, langsung saya ke lokasi tersebut Untuk melanjutkan ritual kelanjutannya itu sajinya itu. Itu salah satu kesalahan saya waktu itu ya, mobil saya kecelakaan, belum sampai fatal, cuma remuk. Iya. Setelah telat sajen itu. Iya, salah satu harta saya hilang satu. Mobil tersebut. Nah, habis itu udah berjalan waktu lancar-lancar aja waktu itu. Lancar aja, 1,5 tahun lancar, 2 tahun waktu itu saya dikasih momongan ya masih di tahun kedua sehabis ritual itu. Tahun kedua habis itu ya udah
dan usaha ya itu bukan usaha ya, saya dapat uang saya foya-foya, saya dapat uang saya foya-foya. Jadi setiap seminggu 2 kali itu 90 kadang 60 dapatnya uang itu hasil dari pekerjaan atau emang tiba-tiba uangnya muncul tiba-tiba uangnya muncul di bawah kasur. tanpa Kalau- harus keluar keringat bekerja dulu ya? Enggak, kalau keseharian saya kan emang buat dari wasiat dari mbahnya, kamu harus kerja walaupun cuma ngamen, cuma kerja pasar, kamu harus kerja. Kalau uang jadi biar sekitar tuh nggak curiga, orang sekitar biar nggak curiga, itu wasiat dari mbahnya. Tapi uangnya tuh datangnya di kasur Di itu. kasur itu bukan ya, mungkin mereka mikirnya kok ngamen dapat uang sebanyak itu, ngamen dapat uang sebanyak itu gitu loh. Mungkin mikirnya seperti itu. Tapi ya itu hanya saya, teman saya sama pasangan saya, dan di situ wasiatnya saya jalani 2,5 tahun lancar, 3 tahun itu yang kesalahan fatal. Kesalahan fatal ya itu cukup menguras tenaga, pikiran sama batin saya waktu itu. Jadi saya 3 hari lupa gak ngasih sajen sampai berlarut-larut 3 hari. 3 hari, di hari kedua istri saya masih, ya pasangan saya masih normal, kejanggalannya itu masih kakinya saling kepleset, terus malam-malam teriak-teriak sendiri waktu itu. Jadi kaki, seingat saya kaki kiri itu mati rasa sampai berhari-hari itu mati rasa. Waktu itu mati rasa itu saya belum sadar, belum ingat kalau belum ngasih sajen. Nah, di hari ke-6 atau hari ke-7 itu baru saya ingat, tapi saya kesana udah juru kuncinya itu udah bilang ojo rene wis, ojo rene iki resikomu, karena terlambat. iya terlambat. Kasih saja selanjutnya. Iya, ojo rene iki resikomu. Saya cuma kalau bahasa insan jangan kesini, ini risiko kamu gitu. Nah waktu itu ya saya bingung, pasangan saya bingung, udah ketakutan semua. Nah waktu itu ya saya sempat kepikiran buat apa berhenti aja gitu. Terus saya bilang ke mbahnya yang perantaranya itu tadi, mbak saya mau berhenti aja mbak, saya udah nggak kuat, saya udah nggak cukup mampu menghadapi resiko ini. Tapi dia bilang cuma sama, ini resikomu, tunggu saja resiko selanjutnya. Waktu itu masih habis yang kejadian 1,5 tahun yang habis ritual itu kan mobil, yang terakhir ini motor itu kebakaran tiba-tiba di depan kontrakan. Waktu itu kan emang rumahnya itu sebelahnya saya kontrakin. Nah habis itu yang pas 2,5 tahun kan rumah saya bangun, yang sebelahnya itu, yang sebelahnya saya kontrakan, saya tinggal di kontrakan itu. Habis itu tiba-tiba motor saya terbakar. Habis itu saya udah padangi, di bawahnya itu ada Arab gundul. Tulisan Arab gundul itu wujudnya lembaran kain putih, ya kayak kain mori tapi bukan kain mori, kain putih itu ya, aja. kain putih, Tapi ada tulisan ada tulisan Arabnya. Arab. Kalau diterjemahin waktu itu saya bawa, waktu ada tulisan Arab gundulnya itu saya bawa ke perantaranya itu. Itu nama saya, anak saya sama pasangan saya.
Oh, ada tulisan ada Arab. tulisan Arab. Itu tulisan terjemahnya, Terjemah. terjemahan tulisan Arab diganti tadi. Terus saya tanya solusinya gimana mbak waktu itu. Ya udah ini resikomu, nggak bisa, belum bisa belum bisa berhenti sampai ada korban selanjutnya. Ya waktu itu udah saya pulang, saya tiap hari bingung, saya juga bingung, saya juga ngomong anak waktu itu, ngomong pasangan juga karena kakinya mati rasa kan. Di situ udah saya coba udah mau gimana lagi, kalau emang selanjutnya saya ya udah saya pasrah gitu waktu itu. Nah itu udah satu-satu harta dari pasukan tersebut hilang gitu, Satu persatu. persatu. Pertama mobil, Ya. kedua motor itu. Kalau yang pertama mobil itu nggak sampai ada surat ke kain putihnya itu, Kayak kecelakaan biasa lah. kecelakaan biasa. Yang kedua itu yang bikin saya tekanan batin, Kayak diteror gitu. iya kayak diteror. Tiap hari itu rumah kayak nggak pernah tenang gitu, panas. Padahal itu full AC waktu itu, full AC, tapi panas awalnya, kayak kipas angin Blower. panas gitu loh, blower panas gitu, seperti itu. Saya jadi tiap hari kayak pengen kungkung, badan panas gitu. Waktu itu anak saya yang cacaran itu nggak wajar, Cacar air. cacar air tapi yang keluar nanah. Oh, biasanya kan kalau cacar air itu keluar ya air ya. Air itu Nanah. Bau nggak? bau Oh, sampai kayak kayak kudis. koreng Lebih parah kan? lebih parah, koreng Seluruh badan. seluruh badan kecuali muka. Heeh. Kecuali muka. Waktu itu sempat, mohon maaf, kemaluan anak saya itu bengkak, padahal masih umur 6 bulan waktu itu. Oh. Maaf, 3 bulan atau 4 bulan. Nah, itu keluar nanahnya itu. Ya, saya sempat ke dokter, tapi dokter bilang nggak ada kendala, nggak ada penyakit apa, nggak Cuma penyakit kulit gitu kan. penyakit kulit, tapi nggak nemu ini penyakitnya kenapa. Ya disaranin coba kalau medis nggak bisa ke Non medis. non medis. Waktu itu saya kan masih percaya hal-hal seperti itu. Saya datang ke dukunnya itu, ya mbahnya itu cuma bilang selanjutnya kalau nggak anakmu ya istrimu. Oh, korban selanjutnya. Kalau nggak anakmu ya pasanganmu. Waktu itu saya sempat nawarin, kenapa nggak saya aja lah, jangan pasangan atau istri. Bukan duduk aku yang mutuskan. Oh, Jadi yang mutuskan cuma bilang gitu, nggak bertele-tele, nggak berarti sosoknya itu yang memutuskan. Jadi yang mutuskan, duduk aku yang mutuskan, aku mau perantara. Pikir resiko wis dimong atau cuma dibilang gitu aja. Nggak ada toleransi sama sekali dari mereka, dari sosok itu. Ya, dan saya cuma ya udah masalah aja resiko dari kejadian ini yang saya terima aja waktu itu. Ya, dan benar waktu itu di hari 2017 di bulan antara akhir atau awal bulan, kejadian itu Israel kecelakaan tunggal. Kecelakaan tanpa melibatkan kendaraan. Pasangan saya kecelakaan itu waktu itu mau pulang ke salah satu kota di Jawa Barat, Pulang kampung ya. Waktu itu posisi saya udah bekerja lagi di salah satu gedung di kota Jawa Tengah juga. Itu ya saya kaget
Saya kaget, saya sempat pingsan juga waktu itu di kantor. Saya sempat pingsan juga di kantor, ya. Shock lah, down banget waktu itu. Tapi waktu kejadian itu nggak ada kejanggalan mobil rusak, nggak ada kejanggalan ditemukan kalau ini kecelakaan kenapa belum ditemukan sama sekali. BAP-nya juga masih ada. Nah waktu itu cuma yang tahu mbahnya itu saya datang, yang perantaranya itu saya datang. Ya kuwi resikonya wis digondeli sekoma. Jadi istri saya, pasangan saya itu udah digondelin dari kontrakan. Udah jadi incaran ya? Iya, udah jadi incaran dari rumah. Karena dia waktu itu untungnya anak saya dititipin di daycare. Oh, Di sama daycare. istri. Sama istri. Jadi dia pamitan, pulang pamitan. Aku mau nengokin Orang tua. Balik kampung. pulang kampung, anak saya dititipin di daycare langganan saya waktu itu. Oh, Tapi waktu itu mobil itu nggak ada kejanggalan sama sekali, nggak ada kerusakan di mesin mobil, nggak ada kerusakan di kaki-kaki mobil. Tapi waktu itu kejadiannya di salah satu tol di mau masuk di Jawa Barat. Itu sebelum kecelakaan itu mobil udah goyang-goyang, udah kayak ditarik-tarik gini mobilnya. Tapi kan jadi kayak nabrak pembatas gini langsung gelembang gitu loh. Kalau nabrak pembatasnya, kalau setahu saya kan memang nabrak baru nyeret dulu baru gelembang, itu enggak nabrak terus langsung balik, jungkir balik lagi. Oke. Ya apa ya, kalau inget kejadian itu memang agak salah, agak sedih juga sih. Jadi ya saya lihat, oh iya, di mobil itu ada, di mobil sewa itu ada dashcam, Mas. Dashcam. Nah rekaman dashcamnya itu waktu pertama jalan lancar, tapi di menit ke berapa gitu saya lupa, itu tiba-tiba istri saya, pasangan saya itu kayak ndangak gini, kepalanya ke atas, tiba-tiba dashcam mati. Oh, Dashcam mati, baru sampai akhir nggak ada kejadian, nggak ada rekaman sama sekali. Terakhir itu yang kepala pasangan saya ke atas gini, baru habis itu mati tuh, nggak ada kelanjutan. Nggak ada kelanjutan. Waktu di prosesi pemakamannya itu saya sempat penasaran sama mobil itu gitu. Saya penasaran sama mobil itu, benar kejadian sama persis kejadian yang motor kebakaran tadi. Tapi yang kejadian ini bukan nama istri saya lagi, nama anak saya sama saya. Waktu itu nama saya sama anak saya yang masih kecil itu, yang rekan kan sama saya, anak saya sama istri saya, pasangan saya. Yang kedua ini saya sama anak saya. Jadi waktu itu saya sempat takut, sampai itu anak saya titipin di pondok. Saya di pondok di waktu itu di Jawa Tengah juga, di dekat kontrakan itu saya ada pondok tapi kecil.
Saya titipin di situ. Tapi anehnya dari saya datang sampai saya pulang, dia nggak ngomong sama sekali anak saya. Biasanya anak kecil nangis, itu nggak sama sekali, nggak nangis sama sekali, nggak rewel sama sekali dari awal datang sampai saya pulang. Dari awal datang sampai saya pulang nggak rewel sama sekali. Habis itu udah saya pulang, saya konsultasi sana sini sama dukun sama kiai, ini solusinya bagaimana, nggak ada nemu sama sekali solusinya. Karena anaknya nggak nangis. Iya. Oh, aneh berarti. Iya, kayak diem aja. Dia Cuma mau minum formula atau makan nggak mau sama sekali, nggak mau makan sama sekali. Minum tok minum aja, makan nggak mau sama sekali. Biasanya makan sehari sampai 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 5 kali, itu nggak sama sekali. Nggak sama sekali mau masukin makanan ke perutnya, cuma minum aja. Sampai di ruqyah nggak nemu solusi, di ruqyah di dokter nggak nemu solusi. Ya saya cuma waktu itu saya baru sadar ini salah jalan, saya salah. Saya salah jalan, saya ketutup akal sehat saya. Ya, dan benar di minggu kedua saya titip di pondok itu anak saya meninggal. berarti meninggalnya di pondok. Dia meninggal. Oh, Habis itu habis sholat maghrib bermalam. nah, kasusnya apa? Kalau di pondoknya itu dari pagi sampai sore itu nggak ada apa-apa. Ya cuma ngomong cuma habis sholat maghrib ditaruh kalau masuknya itu ditaruh di samping baru dia sholat. Kadang digendong dia sholat, tapi itu posisi ditaruh di samping. Habis atahiyatul akhir udah nggak sadar lagi. Oh, Anak saya. berarti meninggalnya nggak wajar secara tiba-tiba, Iya, nggak wajar secara tiba. tanpa sakit atau tanpa luka. Tanpa sakit, nggak sakit sama sekali. Oh, Cuma diem. Dua minggu itu diem, nggak ada nama, nggak ada sama sekali. Padahal itu saya taruh di pondok itu waktu itu. Sama ya waktu itu kan pemikiran saya, apa saya taruh ke pondok aja kan biar aman ya. biar aman dulu gitu Pak. Kemudian saya caranya selanjutnya saya nggak apa-apa atas jangan anak saya, karena yang pertama kan udah pasangan saya nggak mau anak saya sedih. Dan selanjutnya waktu itu ya udah habis kejadian itu saya sempat bunuh diri juga. Mau bunuh diri. Iya. Oh, Saking tekanannya pasti sakit shock. ya. Untungnya waktu itu ada cahaya, ya apa ya, ada sedikit masukan dari teman saya buat datang ke salah satu tempat di Jawa Timur, juga. Habis itu saya datang, saya ceritain dari awal sampai akhir. Dia cuma nyaranin datang ke tempat situ lagi, hadapin, selamatin diri kamu sendiri, tanpa juru kunci, tanpa perantara jimbah yang tadi. Datang sendiri. Waktu itu saya datang sendiri. Ke lokasi pesugihan. Yang lokasi Sosok itu ya. Iya, saya datang sendiri. Waktu itu saya dibantu dikasih kendi kecil, kasih kendi sama dikasih kumpalan kain putih. Saya nggak tahu isinya apa. Saya taruh di depan, habis itu sosok itu muncul. Saya cuma mau
oh ya, menyampaikan saya mau berhenti. Udah, ada 2 orang terdekat saya yang korban. jenengan ambil kesan. Saya mau berhenti. Tapi waktu itu prosesnya saya kira tuh sebentar. Perasaan saya sebentar, tapi waktu itu kejadian itu sampai 2 hari saya di situ. 2 hari. Kelihatannya cuma malam itu. Iya, kelihatannya cuma malam itu. Ternyata udah 2 hari di Udah 2 dalam. hari situ. Baru akhirnya ya tiba-tiba ada mbah-mbahnya itu yang jemputnya itu datang. Tepuk, "Pak, udah kamu pulang," bilang gitu. Baru saya pulang. Saya nggak bilang, awalnya nggak bilang sama Wejo kuncinya itu, saya nggak bilang kalau di situ. Tapi dia tiba-tiba Datang sendiri. "Kamu dua wis rong dino kene ndang Bali," bilang gitu. "Dan Bali aja semuanya gitu." Terus bilang gitu. Habis itu saya pulang. Waktu itu saya ngojek lagi, karena harta saya yang dari pesugihan itu kan memang Udah berhenti. udah Habis. yang pertama itu motor, sampai yang terakhir rumah. Ya, untuk buat pengalaman kedepannya saya aja sih, biar lebih mengutamakan akal daripada nafsu. Kalau sudah kehilangan seperti ini kan baru ngerasa ya. Baru merasa Dulu pas waktu mau mulai gak kepikiran. nggak kepikiran. Gak kepikiran sampai separah ini. Ya waktu itu kan memang ketutup akal sehat, ketutupan nafsu Gengsi. Supaya ingin mendapatkan sesuatu dengan instan. Iya, waktu itu ya sebenarnya niat saya tuh cuma saya pengen buktiin kalau saya bisa tanpa keluarga, bantuan siapa, tapi jalan saya yang salah. Salah pilih. Oh, itu pengalaman yang bisa dilupakan pastinya. Ya mungkin buat pelajaran saya sama yang lainnya juga, jangan sampai nafsu menutupi akal sehat. Benar juga. Makasih Mas ya atas ceritanya, pengalaman yang sangat Ya horor juga, sangat ekstrim. ya waktu itu waktu yang kejadian rumah itu Mas, itu enggak, yang lebih nggak masuk akalnya itu nggak ada orang yang tahu kalau rumah itu kebakaran. Rumah kebakaran. Iya. Setelah anak meninggal. Setelah saya pulang dari yang terakhir saya ke sana sendiri tadi, yang saya dari suruh pulang itu saya pulang sampai rumah setelah 2 hari 1 malam kebakaran. Itu nggak ada yang sama kali yang tahu. Itu posisi Masnya di mana? Kerja Itu posisi saya di kontrakan sebelah. sebelah. Ada kan posisi yang saya bilang tadi, sebelah masih direnovasi itu. Nah, saya bangun tiba-tiba udah hangus. Tapi nggak ada tetangga saya yang tahu. Padahal waktu itu perumahan. Perumahan, tapi nggak ada yang tahu sama sekali. Kalau normalnya kebakaran itu kan merembet Mas. Itu enggak, sampingnya sehat. Nggak kempar sama sekali. Tiba-tiba asapnya kan harusnya kan kelihatan itu enggak sama sekali. Atau jangan-jangan tetangga itu malah nggak ngerasa ada kebakaran. Nah waktu itu cerita dari tetangga saya yang sebelah sana lagi, itu rumahnya itu ada yang datang, ada yang masuk. Orang. Ada yang Kalau ceritanya dari Mas itu tadi, dia nggak kenal. Dia nggak kenal itu siapa. Dia masuk pagi itu kejadiannya malam.
Orang itu masuk pagi, yang saya datang siang, sorenya habis isya saya bangun, itu baru datang. Oh, Kalau wajarnya rumah kebakaran itu nggak sampai 1 jam 2 jam aja kebakaran. Kalau wajar normal secara logis itu nggak masuk di logis sama sekali. harusnya kan tetangga teriak-teriak kan, minta tolong ibaratnya kan, kok sampai nggak tahu tiba-tiba kebakar. Iya. Wah, Iya. Ya, waktu itu saya udah nggak sepanik awal-awal karena udah dari pulang itu saya kalau dibilangin mbahnya saya mohon maaf nggak bisa yang bilangin di sini karena itu saya diwasiatin nggak boleh cerita ke siapapun sampai akhir hayat saya. Nah, dia cuma bilang ini wasiatku ojo sampai orang liur ngerti wis kowe balik di dalam gitu aja. Terus saya pulang sampai rumah kejadian kebakaran. Tapi nggak ada nama lagi seperti kayak sebelumnya, nggak ada nama, nggak ada bungkusan kain putih kan. tulisan dan putih lagi. Oh, Ya, berarti emang benar-benar diambil semua ya, Diambil lah. apa yang tadi diberi ya, apa yang diberi diambil sama plus korbannya, banyak. kekasih sama anak. Iya, pasangan suaminya. Ya, Ya gitu, terima kasih Mas ya Iya. atas ceritanya. Semoga nanti penonton yang mendengar dan melihat bisa buat panutan, buat contoh supaya berpikir lebih jernih. jernih lagi sebelum kita melakukan kegiatan yang aneh-aneh. Iya. Lebih mengutamakan akal sehat daripada nafsu. Betul sekali. Oke, makasih Mas Ge. Iya. Oke, Mas Suwun.